menceritakan tentang seorang ayah bernama H yang akan membalas dendam atas kematian anaknya oleh segerombolan perampok yang tak memiliki hati nurani sama sekali. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Inilah Wrath of Man. Kisah akan berfokus pada seorang pria yang bernama Patrick Hill atau disebut H. H sendiri kini menjadi karyawan baru di Vertigo Security atau jasa pengiriman uang lapis baja. Setelah diterima kerja, H bertemu rekan barunya bernama Bullet. Selaku senior, Bullet mulai menilai dan melatih H mulai dari latihan fisik, latihan tembak, dan mengemudikan truk lapis baja ini. Meskipun nilai latihan H standar atau bisa disebut pas-pasan, ini tidak menjadi masalah bagi perusahaan Vertigo. Di hari pertama kerja, Bullet memperkenalkan H pada rekan-rekan semua, tapi tetap H terlihat dingin tetapi kejam sebetulnya. Ia cuek dan hanya menanggapi beberapa pertanyaan dari teman sekelilingnya. Setelah menyiapkan beberapa peralatan, H mulai menjalankan pekerjaan pertamanya mengantar uang tersebut. Tujuannya kali ini ialah di sebuah bank US dengan total uang sebesar $2 juta. Sesampainya di lokasi, Bullet mengatur personilnya. Dave tetap di mobil sedangkan Bullet dan H mengantarkan uang masuk ke dalam. Pekerjaan pertama, Don. Semua personil balik dengan selamat tanpa ada kendala apapun. Akan tetapi H tetap mendalami kasusnya. Semua name tag personil ia amati, entah apa yang ada di pikiran H kali ini. Keesokan harinya, H menjalankan pekerjaannya kembali. Masih bersama dengan tim yang sama, kini H dan Dave sedang menunggu Bullet di mobil tepatnya di daerah pelabuhan. Selang beberapa saat, Dave menghubungi Bullet karena memakan waktu terlalu lama. Namun tiba-tiba, suara Bullet berubah menjadi suara perampok yang menyuruh H dan Dave mengikuti kemauannya jika ingin Bullet selamat. Di sini Dave mulai panik. Ia bingung harus melakukan protokol keselamatan tapi nyawa rekannya jadi taruhan. Atau mengikuti kemauan perampok dan menyerahkan seluruh isi uang di dalam truknya sebanyak $2,5 juta ini. Dengan kepala dingin, H berusaha menenangkan Dave. H menyuruh Dave fokus dan mengikuti kemauan perampoknya. Menurut H, ini hanyalah masalah uang, tapi nyawa rekannya lebih penting dari ini semua. Setelah berdebat, akhirnya Dave mengikuti kemauan H. Mobil dinyalakan dan mengarah sesuai arahan perampok tersebut. Sesampainya di lokasi, H dan Dave diarahkan untuk melempar semua isi uangnya ke bak truk milik si perampok jika ingin Bullet selamat. Alhasil, H yang menanganinya, ia melemparkan tas berisikan uang tersebut. Dan pada saat lemparan ketiga, sengaja ia melesetkan dan jatuh di luar bak truk hingga membuat perampok itu marah atas ulah H. Dan ketika salah satu perampok keluar dari mobil mengambil tas yang jatuh tadi, tiba-tiba, dar! Sorry, pal. H pun dengan brutal menghabisi satu persatu perampok dengan bidikannya yang sangat akurat. Wow! Setelah semua perampok berhasil dihabisi, H kemudian mengecek satu persatu wajah pelaku yang mungkin pernah diingat oleh H pada insiden kematian anaknya. Sesampainya di kantor, H diinterogasi oleh agen FBI. Agen FBI heran dengan potensi H yang mampu melumpuhkan 6 perampok tanpa ada luka sama sekali. Apalagi dengan melihat nilai kompetensi menembak H yang menurut mereka nilainya di bawah rata-rata. Dengan santuy, H hanya menjawab pertanyaan mereka, membunuh atau dibunuh. Anjay, simple.
Setelah sesi tanya jawab selesai, Edge mendapat apresiasi dari pemilik perusahaan Vertigo. Edge dianggap menjadi superhero di perusahaannya karena telah menyelamatkan uang beserta rekan-rekannya. I own Fortico. Kini Edge mulai disegani di tempat kerjanya. Rekan-rekannya semua mengapresiasi dan memberikan selamat kepada Edge yang menjadi superhero sebelumnya. 3 bulan berlalu. Di tengah perjalanannya mengantar uang bersama Bullet, lagi-lagi perampok berusaha menghentikan mobil yang dikendarai Edge. Namun ada yang aneh di sini. Ketika perampok tersebut menyuruh Edge tiarap, tiba-tiba semua perampok tersebut kabur dari lokasi saat melihat wajah Edge. Ngawri. Kini Edge menjadi pusat perhatian di perusahaan. Pimpinannya ngeri dengan perilakunya yang dianggap psikopat saat mendengar perampok kabur ketika melihat Edge. Div dan Bullet pun mulai curiga dengan Edge yang seperti memiliki roh kegelapan yang mengerikan. Singkat cerita, saya akan menceritakan 5 tahun sebelumnya mengapa Edge menjadi seperti ini. Sebelumnya, Edge memiliki putra bernama Doji. Di hari libur, Doji akan mengajak Edge melihat pertandingan kesukaan Doji. Akan tetapi, Edge tiba-tiba menerima telepon dari Mike rekan kerjanya untuk memantau truk pengangkut uang di suatu tempat. Sesampainya di lokasi, Edge membujuk Dogi untuk membeli batagor sebentar yang lokasinya di sekitar pantauan truk pengangkut uang seperti yang diperintahkan Mike. Sambil ngantri batagor, Edge memberikan informasi kepada Mike bahwa truk pengangkut uang tersebut mengarah ke kanan. Edge tidak berpikiran apapun soal ini. Bahwasanya ketika truk tersebut berbelok, ternyata ada beberapa perampok menghentikan truk tersebut di dekatnya. Dan pada saat Edge kembali ke mobilnya, dari kejauhan ia kaget melihat Doji tiarap ditodong senjata oleh kawanan perampok. Edge berusaha menyelamatkan Doji, tapi naas Doji ditembak tepat di depan mata kepala Edge. Dan Edge pun juga jadi korban penembakan dari kawanan perampok jahanam tersebut. Singkat waktu, Edge mulai pulih dari koma usai tertembak dalam insiden perampokan kala itu. Ia terpukul ketika mendengar bahwa Doji tidak terselamatkan alias is dead. Kini dendam Edge semakin membara dan terus mencari siapa pembunuh putranya saat itu. Kini Edge mulai menemui rekan timnya. Di situ ada Mike yang sebelumnya menyuruh Edge memantau truk. Semua rekannya turut berduka atas kematian Doji. Mereka menyayangkan tragedi maut yang menimpa putra Edge saat itu. Di sini Edge memerintahkan rekan timnya untuk mencari siapa penembak putranya saat itu. Edge tidak mau tahu, yang ia inginkan wajah serta nama pembunuh tersebut harus sampai di telinganya. Alhasil satu persatu daftar nama yang dikantongi oleh rekan tim Edge mulai dihajar dan diinterogasi sampai menemukan titik terangnya. Mulai dari menculik seseorang sampai membunuh perampok rendahan yang menurutnya ikut andil dalam insiden perampokan kematian putra Edge. Setelah beberapa hari menjalankan misi kotor ini namun tidak kunjung menemukan pelaku penembakan Doji, akhirnya Mike memberanikan diri untuk berbicara kepada Edge agar mengakhiri pencariannya demi keselamatan kita masing-masing. Akhirnya Edge mulai sadar bahwa dengan cara seperti ini tidak akan memecahkan masalahnya. Ia juga minta maaf kepada Mike dan yang lain karena telah melibatkan dalam masalah ini. Kini Edge mulai menyusun rencana baru. Dibantu dengan Christy rekan perempuannya,
semua data Mogi diubah agar bisa bekerja di Vertigo. Namanya diubah menjadi Patrick Hill atau Edge, memiliki paspor sesuai, catatan kriminal dibersihkan, mempunyai lisensi kepemilikan senjata, dan memiliki pengalaman kerja di Orange Delta Securities selama 11 tahun. Give me a copy of the coroner's report. Dan inilah alasan Edge bekerja di Vertigo agar dapat membalaskan dendamnya dengan terus menggali informasi yang menurutnya kematian putranya tersebut ada sangkut paut dari orang dalam Vertigo sendiri. Kemudian scene berpindah menunjukkan kawanan perampok yang sebenarnya dicari-cari oleh Edge selama ini. Perampok ini bukanlah perampok sembarangan. Mereka cerdik dan pintar. Semuanya terstruktur, bahkan ia sudah melakoni aksinya ini lebih dari 3 kali. Mulai dari membobol rumah konglomerat, merampok bank swasta, sampai yang terakhir merampok Vertigo yang melibatkan nyawa Doji putra Edge. Lima bulan kemudian, para perampok ini mulai menyusun rencana kembali untuk target yang lebih besar. Mereka menyebutnya Black Friday atau Jumat Berkah. Masih dalam pimpinan Jack selaku sersan atau kepala perampok. Jack memberikan instruksi kepada timnya bahwa perampokan kali ini merupakan perampokan berskala besar. Mereka tidak perlu bekerja lagi dengan uang 160 juta dolar itu. Akan tetapi dengan uang sebanyak itu tentu resikonya juga lebih besar. Karena targetnya adalah merampok depot Vertigo atau gudang uang di sana nanti. Singkat waktu, hari inilah misi Black Friday berlangsung. Dan kalian tahu siapa orang dalam yang terlibat dalam perampokan ini? Ya, Bullet lah dalang dari orang dalam yang membantu melancarkan aksinya dalam perampokan ini. Bullet juga memberikan instruksi kepada Edge agar mengikuti perintahnya jika ingin selamat. Ia juga bercerita kepada Edge bahwa sebelumnya ia juga membantu komplotan Jack merampok yang melibatkan tewasnya 2 petugas beserta Doji kala itu. Di aturan Bullet yang licik ini sampai tiba di perusahaan Vertigo kembali. If you're a good boy today. Sesampainya di perusahaan Vertigo, beberapa tim yang masuk di truk Vertigo tadi mulai melancarkan aksinya. Bullet berpura-pura jadi sandraan para perampok dan mereka menembaki beberapa petugas yang menurutnya menghalangi aksinya. Dan sisanya mengurus beberapa karyawan, mulai dari mengambil senjata mereka, lalu mengikat kaki dan tangannya di ruangan tertentu beserta Edge juga. Every fucking newspaper in America. Try me. All the way. Dan pada saat 3 perampok akan memasuki ruang kendali panel untuk membuka akses seluruh gerbang-gerbang, mereka harus menghadapi beberapa tim keamanan Vertigo hingga terjadi aksi tembak pada momen ini. Alhasil, setelah perampok tersebut mampu meledakkan gerbang yang mengarah ke panel, 3 perampok yang berbekal rompi anti peluru ini berhasil membunuh semua tim keamanan Vertigo meskipun salah satu perampok tersebut ada yang tumbang saat melawan tim keamanan Vertigo. Kini kontrol panel ada di tangan salah satu perampok. Ia memberikan instruksi melalui walkie-talkie kepada tim yang lain agar segera mengambil seluruh isi uangnya dan bergegas pergi meninggalkan perusahaan ini karena tim SWAT atau kepolisian menuju ke sini dalam waktu 10 menit. Di sisi lain, perampok yang menjaga Edge dan yang lain berhasil ditumbangkan oleh Edge dengan kecerdasannya. Edge melepas ikatannya beserta rekan di dekatnya. Kemudian menyamar menjadi anggota perampok menggunakan atribut dari perampok yang tewas itu.
Setelah itu, Edge dengan mode senyap menghabisi satu perampok yang sedang memasukkan uang ke dalam truk lalu menaruh ponsel di kantong uang tersebut. Anjir, cerdik banget. Namun aksinya kali ini ketahuan oleh tim perampok yang berada di kontrol panel saat melihat CCTV dari ruangan. Akhirnya ia memberitahu kepada tim perampok lain bahwa ada tikus yang kabur menggunakan atribut yang sama persis dengan kita. Dan yang dimaksud ialah Edge. Ya, Edge. Kini Edge kembali menyusuri beberapa ruangan untuk menghabisi perampok yang lain. Dan ketemulah perampok yang usai menyerang Dave saat itu. Beruntungnya Edge mampu melumpuhkannya meskipun ia harus menerima luka tembak di pelindung kepala dan kakinya. Singkat waktu, di tempat lain ada tim Vertigo yang sedang adu tembak. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Lagi-lagi Bullet menjadi pengkhianat bagi rekan-rekannya. Ia meminta senjata kepada rekannya lalu menembaki mereka yang menurut Bullet menghalangi aksi perampokan ini. Tega kau Bullet. Kemudian Edge dan Dave dengan sekuat tenaga masih berusaha untuk menghadapi sisa perampok yang masih hidup. Ia tembaki 3 perampok tersebut dan berhasil menumbangkan satu beserta Sersan Jack yang tertembak di lehernya. Akan tetapi Bullet muncul dari arah tak terduga. Ia menembaki Edge sampai ia tak berdaya. Sedangkan Dave yang belum tahu bahwa Bullet seorang pengkhianat, akhirnya Dave ikut tumbang saat dibujuk Bullet agar keluar dari persembunyiannya. Sumpah Bullet ini bikin gregetan. Alhasil tersisalah Bullet dan Sersan Jack yang menahan luka tembak di lehernya beserta Elvis, pria yang menembak Doji atau yang dicari-cari Edge selama ini. Mereka pergi membawa semua hasil rampokannya dengan cara menerobos pertahanan mobil kepolisian lalu menuju di sebuah gudang kosong yang sebelumnya sudah disetting oleh Sersan Jack. Here, it's 2 clicks to meet at Run the point to enter building D, the gate. Sesampainya di tempat, semua uangnya dipindahkan menggunakan alat dorong mirip forklift atau apalah itu namanya, saya juga nggak tahu. Setelah Elvis menghampiri Sersan Jack dalam kondisi sekarat di truknya, namun apa yang terjadi? Ternyata Sersan Jack dalam kondisi lemah juga bersiap menembak Elvis. Akan tetapi aksinya diketahui Elvis terlebih dahulu, apalagi dalam kondisinya yang lemah, ia tak mampu melawan Elvis sama sekali. Alhasil ditikamlah Sersan Jack sampai meninggoy. Gila. Bullet pun menyayangkan keadaan Sersan Jack yang tak bisa tertolong. Akhirnya tersisalah 2 orang yakni Bullet dan Elvis menggunakan motocross roda 4-nya menuju mobil pemindahan hasil rampokannya yang terakhir sebelum melarikan diri. Dan pada waktu mereka berdua memindahkan uang di bagasi mobil, ternyata mereka berdua memiliki sifat yang sama, yaitu ingin menguasai sepenuhnya. Alhasil Bullet yang menyiapkan pistol sebelumnya kalah sigap dengan Elvis yang sudah menodongkan di dagu Bullet. Too fucking slow. Bullet pun meninggoy dan Elvis mampu lolos dari pantauan udara FBI. Akan tetapi jangan santai dulu Elvis. Semua uang mungkin sudah kau menangkan, tapi tidak dengan dendam Edge yang belum tercapai. Anjay. Kalian ingat adegan awal penyamaran Edge menyisipkan ponsel ke tas berisikan uang kala itu? Ya, ponsel itu sengaja Edge sisipkan agar ia tidak kehilangan jejak para perampok ini. Tidak lama kemudian, ponsel itu berdering dan dilihat oleh Elvis.
Seketika itu tiba-tiba ada Edge dengan santai-santai udah menanti kematian Elvis. Anjay. Elvis kaget dong dengan kehadiran Edge secara tiba-tiba. Elvis mengira Edge menginginkan beberapa uang yang ada di rumah Elvis. Dan tanpa banyak omong, Edge melemparkan amplop berisikan visum kematian anaknya. Awalnya Elvis disuruh membaca isi suratnya yang menerangkan 6 peluru masuk di tubuh korban, 1 di hati, 1 di paru, dan lain-lain. Lalu tiba-tiba, dor, dor, dor. Edge menembaki Elvis sesuai peluru yang membunuh Dodgy kala itu. Dan film pun tamat. Ending yang sangat mengerikan. Pesan-pesan yang dapat diperoleh dari film ini adalah uang mampu membutahkan segalanya, tak peduli kerabat, rekan, atau saudara. Jika sudah menyangkut kekuasaan, ia pun dapat dibunuh oleh oknum yang tak memiliki hati nurani. Poin film undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.